guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut menyimak, serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna, dan tema atau salah satu nama Allah yang kita akan bahas sekarang adalah As-Salam. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Karim dan Al-Akram. Sekarang As-Salam. Makna As-Salam adalah keselamatan. Nama As-Salam bagi Allah hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Huwallah, dialah Allah, alladzi yang la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, illahu, kecuali dia. Al-Malik, dialah Raja. Al-Quddus, dialah Al-Quddus. As-Salam, dia juga As-Salam. Al-Mu'min, dia juga Al-Mu'min. Ini ayat yang menjelaskan bahwa As-Salam salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah. Adapun makna As-Salam sebagai nama bagi Allah, maknanya adalah As-Salamu min jami'il uyub wan naqais likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Maksudnya adalah zat yang maha selamat dari seluruh aib dan dari seluruh kekurangan. Allah enggak punya aib, Allah tidak punya kekurangan. Karena kesempurnaan zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, maka dialah Allah As-Salam yang sebenarnya dari atau dengan seluruh ungkapan dari seluruh aspek. Dia salam dalam hal zatnya. Maksudnya zat Allah selamat dari semua aib dan kekurangan yang mungkin terhayalkan dalam pikiran ataupun manusia. Aib apapun, hal yang tidak pantas apapun yang terbersit dalam diri kita lalu dinisbatkan kepada Allah, maka itu tidak ada. Allah selamat dari hal itu. Dia juga selamat dalam hal sifatnya, selamat dari semua aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib dan kekurangan dalam hal sifatnya. Dia juga selamat dalam perbuatannya dari seluruh aib dan kekurangan, dari seluruh keburukan dan kezaliman. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Juga selamat dari mengadakan sebuah kejadian tanpa adanya hikmah. Kalau ada yang bertanya, bukankah ada takdir yang buruk, dan takdir itu ketetapan Allah? Ada takdir yang buruk? Ada, sebab hadis menyatakan begitu. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya.
Jadi ada takdir yang buruk. Tuh gening ada ketetapan alias takdir Allah yang buruk. Katanya Allah suci dari keburukan. Tidak memiliki keburukan dalam hal perbuatannya. Dan takdir Allah termasuk perbuatannya. Dijawab oleh para ulama, takdir itu ada dua. Pertama adalah al-qadar, yang kedua adalah al-maqdur ilaih. Al-qadar itu ketetapan Allah. Disebut juga takdir. Yang kedua, peristiwa yang Allah tetapkan. Itu juga peristiwa itu disebut takdir yang Allah tetapkan. Jadi di dalam takdir atau ketetapan Allah ada dua hal. Ada ketetapan Allahnya, ada peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Nah, ketetapan Allah dalam mengadakan peristiwa itu semuanya baik. Tak ada yang buruk. Adapun kejadian Allah, peristiwa yang Allah tetapkan itu bisa buruk. Karena berupa musibah, berupa kanyeri, kaperih, berupa penderitaan yang kita rasakan, yang kita alami. Karena menderita, karena bikin susah, maka dianggap kejadian itu buruk. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan kejadian itu pasti baik, bagus. Kenapa menetapkan kejadian yang buruk? Pasti ada hikmah. Atau tong boro Allahnya, naon tong boro. Jangankan Allah. Manusia aja sering memutuskan, menetapkan keputusan yang dianggap buruk, tapi harus. Contoh, dokter. Datang pasien, lihat kondisi penyakit dan seterusnya, kata dokter harus ditusuk dengan jarum ini mah. Keputusan dokter menyuntik itu baik atau buruk? Baik. Tapi peristiwa suntikannya baik apa buruk? Buruk. Atau ada pasien yang takut? Bukan banyak, semuanya. Semua takut sama jarum suntik. Dalam pikiran, kalau potong di jeruk kumah. Kalau salah obat gimana? Kalau nancep karena tulang kumah. Macam-macam kan? Peristiwa suntikannya buruk. Tapi ketetapan dokter harus menyuntik itu baik. Kenapa tidak pakai pil? Agak lama prosesnya, efeknya agar cepat disuntik. Kadang harus lebih dari suntikan. Harus diinfus. Harus dioperasi. Harus diamputasi. Peristiwa mengamputasi buruk ya bagi si pasien dipotong. Tapi keputusan dokter memotong bagian badannya itu baik apa buruk? Baik. Kalau nggak dipotong bisa menyebar kemana-mana. Nah, nggak ada yang menyalahkan dokter kejam. Saya ditusuk dengan jarum. Kekejaman dokter pertama nyuntik dengan jarum. Kedua melarang dari yang enak-enak. Jangan makan si pontong, makan kambing, ya, bala-bala. Dan harus makan yang pahit-pahit nih, pil. Nih sirup yang pahang-pahang, ya. Setelah itu apakah kekejian tindakan dokter cukup sampai di sana? Tidak, dimintai duit, bayar. Ngasih enggak? Ngasih. Setelah itu kata dokter minggu depan sini lagi saya tojos lagi. Saya larang lagi dari yang enak-enak, saya kasih yang pahit-pahit, saya mintai uang lagi. Ada yang bilang dokter kejam? Tak berperi ke pasienan? Nggak ada. Datang lagi nggak minggu depan? Datang lagi atuh. Nggak ada yang menggugat dokter. Itu ilustrasi saja. Allah menetapkan peristiwa buruk
Peristiwanya buruk karena musibah. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa yang buruk itu pasti baik. Di balik keburukan itu banyak kebaikan. Karena ada keburukan, dosa orang itu gugur. Orang itu sabar, dapat pahala kesabaran. Ketika sedang musibah doanya dikabulkan. Derajat kemuliaannya dinaikkan. Mentalnya akan lebih kokoh, lebih kuat. Ketika diberi musibah, dia mendekat kepada Allah. Jadi bangun malam, jadi berdoa gitu ya. Itu diantara kebaikan dibalik musibah. Jadi takdir Allah nggak ada yang buruk. Maksud takdir ini ketetapan Allah dalam mengadakan sebuah peristiwa. Walaupun peristiwa yang terjadinya dianggap buruk. Nah, takdir yang buruk yang dimaksudlah kejadian peristiwa yang Allah tetapkan. Peristiwanya mungkin buruk. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa itu pasti baik. Jadi Allah selamat dalam hal sifatnya. Tidak ada sifat yang buruk, yang aib, yang kurang. Allah selamat dalam hal perbuatan. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, yang jelek, yang zalim, menetapkan sesuatu tanpa hikmah, enggak. Allah juga selamat dari memiliki istri, memiliki anak, dan selamat dari memiliki tandingan atau saingan atau sekutu atau yang selevel dengan dia. Enggak ada. Selamat dari semuanya itu. Jadi As-Salam adalah nama yang menjangkau seluruh sifat-sifat Allah. Semua sifat dari sifat-sifat Allah adalah tinggi dan selamat dari semua aib. Dalam merinci penjelasan tentang sifat As-Salam bagi Allah ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walidzalika idza nadharta ila afradi sifati kamalih wajadta kulla sifatin salaman mimma yudadu kamalaha. Fahayatuhu salamun minal mauti wa minan ni'as wa minas sinnah wa wan naum. Wa kadzalika qayyumiyatuhu wa qudratuhu salamun minat ta'ab wal lughub. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu aw urudin nisyanin aw hajatin ila tadhakkurin wa tafakkurin. Wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmah wal maslahah. Wa kalimatuhu salamun minal kadhibi wal dhulam bal tammat kalimatuhu sidqan wa adla. Wa ghinahu salamun minal hajah ila ghairihi biwajhima bal kullu ma siwahu muhtajun ilaih. Wa huwa ghaniyun an kulli ma siwah. Wa mulkuhu salamun min munazi'in fihi aw musyarikin aw muawinin mudahirin aw syafi'in indahu biduni idhnih. Wa ilahiyatuhu salamun min musyarikin lahu fiha bal huwallahu alladhi la ilaha illahu. Kata Imam Ibn Qayyim, oleh karena itu, apabila engkau memperhatikan setiap dari sifat-sifat Allah yang sempurna, engkau akan dapati bahwa setiap sifat Allah tersebut selamat dari perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaannya. Contoh, sifat hidup bagi Allah. Hidup Allah selamat dari kematian. Allah tidak pernah akan mati. Tidak pernah mati dari awal sampai akhir. Dan tidak ada akhirnya. Juga selamat dari ngantuk dan tidur. Ngantuk dan tidur ini saudaranya mati. Karena
mati berpisahnya ruh dengan jasad, tidur juga berpisahnya ruh dengan jasad. Bedanya kalau mati antara ruh dengan jasad sudah nggak ada hubungan lagi. Adapun kalau dan tidak akan kembali, jasadnya, ruhnya nggak akan kembali ke jasad. Adapun kalau tidur dipisah itu ruh dari jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh ada efek ke jasad. Ruhnya mimpi ini, mimpi itu. Ketika anak kecil mimpi ngompol benar-benar kencing kan. Ketika mimpinya dikejar orang gila teriak-teriak, fisiknya benar teriak-teriak kan. Kayak gitu. Masih ada hubungan dan nanti kembali. Karena itulah tidur disebut al-wafatus sughra. Kematian kecil, wafat kecil. Baik Al-Quran maupun hadis sering mengatakan tidur dengan sebutan mati atau wafat. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika matinya dan ketika tidur sebelum matinya. Orang yang tidur oleh Allah dikatakan diwafatkan. Makanya pas kita mau tidur doanya gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Maksud mati di sana tidur. Hidup, bangun. Pas bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Menghidupkan itu maksudnya bangun, mematikan maksudnya tidur. Ya, itu teralami oleh kita mati, asalnya tidak ada, nanti akan mati lagi, dan selama belum mati terkena ngantuk dan terkena tidur. Dan ini bagus atau jelek? Bagus, tidur kita butuhkan. Kalau nggak tidur, organ tubuh kita nggak istirahatnya. Dengan tidur ada recovery, ada pemulihan. Akhirnya fresh lagi, seger lagi ya. Nah, itu untuk kita. Asal momennya aja yang pas. Kalau ketika ngaji gini ngantuk dan tidur, jelek. Ada gitu lagi ngaji dan ngantuk dan tidur? Ada, banyak. Banyak apa semua? Banyak. Banyak nggak semua. Ada yang cenghar walaupun ngantuk ya. Allah selamat dari ngantuk, dari tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak dikenai ngantuk dan tidak dikenai tidur. Jadi kesempurnaan sifat hayat bagi Allah, sifat hidup bagi Allah, sempurnanya kehidupan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kematian, dan selama hidupnya tidak dikenai ngantuk, tidak dikenai tidur. Bayangkan kalau Allah suka ngantuk tidur, kita lagi berdoa, dia ngantuk, nggak kedengarannya, bahaya. Demikian juga sifat qayyumiyah dan kekuasaan. Qayyumiyah itu berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berdiri sendiri itu semua selain Allah diurus. Termasuk, bukankah para malaikat ikut ngurus alam dunia? Malaikat sendiri diurus oleh Allah. Diberi kemampuan, kekuatan dahsyat oleh Allah. Jadi malaikat melakukan aktivitas ini dan itu atas perintah Allah juga karena diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah urus semuanya, berdiri sendiri tanpa bantuan apapun dan siapapun, dan selamat dari rasa lelah, rasa capek,
rasa bete, atau merasa berat. Wa ma massana min lughub. Allah tidak pernah tersentuh oleh rasa lelah. Dalam ayat kursi kalimat terakhir wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah dalam mengurus langit dan bumi tidak merasa berat, tidak merasa riweuh, repot, rempong sama sekali. Enggak. Jadi kekuasaan Allah dan maha berdiri sendirinya Allah selamat dari lelah, dari capek, dari bete, dari cangkel, dari pegel. Termasuk ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah selamat dari luputnya sesuatu dari pengetahuan Allah. Tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Sekecil apapun, semua serba diketahui. Baik yang nyata ataupun yang gaib. Yang tidak terlihat seperti isi hati manusia, bisikan manusia Allah tahu. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menatap, Allah menyaksikan. Ilmu Allah, kesempurnaannya menyebabkan dia selamat dari luputnya sesuatu dari Allah. Atau selamat dari lupa. Atau selamat dari membutuhkan berpikir, merenung, mempertimbangkan, merencanakan. Allah mau berbuat tanpa harus berpikir dulu. Kalau kita kan dipertimbangkan dulunya, baik buruknya, dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan gitunya. Apakah ini baik dilakukan atau tidak? Kalau baik ada keburukannya enggak? Amdal. Kalau kita mau ngebangun sebuah bangunan, wajib amdalnya dulu kan dipelajari sebelum bangunan itu dibangun, dibuat. Analisa dampak dan lingkungan. Apakah kalau dibangun itu menimbulkan banjir enggak? Menyebabkan longsor enggak? Menyebabkan kemacetan enggak? Mengganggu lingkungan enggak? Itu kan amdalnya, teorinya mah gitu dah. Makanya kenapa daerah Lembang dan Dago ini katanya dilarang didirikan bangunan? Kalau di sini didirikan bangunan, hutan-hutannya ditebang, apa akibatnya? Soreang tuh banjir. Teori nama nggak boleh ngebangun di sini. Prakteknya aya Masjid An-Nabi. Ini termasuk dilarang apa enggak ya? Enggak, meureun lah, meureun. Lembang ya yang tidak boleh dibangun. Tapi di Lembang banyak villa juga. Amdalnya, kalau kita begitu. Kalau Allah, ya harus mempertimbangkan berpikir baik dan buruk. Karena kesempurnaan ilmu sudah tahu ini baik itu buruk. Demikian juga iradah Allah. Iradah itu kehendak, keinginan yang pasti terlaksana. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud kehendak Allah di sini kehendak kauniyah, iradah kauniyah, yaitu takdir atau bahasa kitanya sunnatullah atau bahasa kitanya hukum alam. Hukum alam itu bukan hukum buatan alam. Alam nggak bisa membuat hukum. Hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Adanya gravitasi. Setiap benda yang dilempar ke atas itu jatuh lagi. Hukum angin bertiup. Hukum air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah. Itu iradah kauniyah. Nah, termasuk peristiwa kejadian yang terjadi. Semua kasus yang terjadi itu pasti dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan iradah Allah adalah pertama, iradah Allah itu pasti terjadi. Yang kedua, iradah Allah itu selamat dari kosong dari hikmah dan maslahat. Semua yang Allah kehendaki walaupun buruk
Bukan kehendak Allahnya yang buruk, tapi peristiwa yang Allah kehendaki kayak takdir tadi. Itu pasti ada hikmah dan maslahat. Seperti Allah menghendaki keburukan, diciptakannya iblis ya, adanya penyakit, adanya musibah, adanya banyak hal-hal yang membuat kita menderita. Itu kehendak Allah. Semua kehendak Allah yang kita anggap buruk pasti ada maslahat, ada hikmah. Kenapa Allah menciptakan iblis jadi jelema daroraka gitu nya. Jadi aja kita sering tergoda gitu. Tergodanya itu melalaikan perintah atau melanggar larangan. Karena adanya, salah satunya adanya iblis dan anak turunannya setan. Selain adanya hawa nafsu, selain imannya yang lagi turun macam-macam. Allah tetapkan keburukan dengan banyak hikmah. Karena adanya keburukan, lahir berbagai macam kebaikan. Kebaikan ini tidak akan lahir tanpa keburukan tadi. Contoh umpamanya, kekafiran dan orang-orang kafir itu kan buruknya. Kenapa Allah ciptakan? Salah satunya untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari kekafiran orang. Apa kebaikannya? Pertama, lahirnya dakwah. Kalau semua manusia iman soleh semua nggak ada dakwah ya nggak? Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada kesabaran, ada jihad fisabilillah, ada mati syahid. Semua itu keagungan tadi nggak bisa lahir tanpa adanya kekufuran tadi itu. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, adanya keburukan itu menentukan kualitas dari ibadah dan amal yang kita lakukan. Kalau kita digoda dengan godaan yang dahsyat, tapi masih bisa ibadah, masih bisa amal soleh, hebat itu. Semakin hebat ujian, semakin hebat pengorbanan, semakin tinggi nilai keberhasilan. Saya sering memberikan ilustrasi contoh yang sedikit agak konyol. Agaknya tidak naon. Main bola, seneng kan semua main bolanya? Saya juga senang tapi nggak bisa dari dulu. Ente jago aja pak hungkul begitu bisa lah. Kalau umpama seseorang main bola, terus lawannya itu menghalang-halangi. Kita gocek. Dijaga oleh 3 orang lawan, masih bisa digoceknya, di sliding, kita loncat gitu ya. Terus sampai di hadapan kiper, lalu kiper kita kocek, kita tipu ya, gol. Itu gol berharga banget ya enggak? Karena apa? Karena dihalang-halangi banyak kendala, banyak godaan, banyak rintangan sebelum memasukkan gol. Makanya orang setelah menggolkan itu kayak orang gila, ada selebriti nantinya. Ada yang joget, ada yang berenang di rumput, ngegolosor gitunya. Ada yang salto berkali-kali. Yang kalau itu dilakukan dalam keadaan normal, gila tuh orang. Tapi itu dianggap lumrah, ya enggak? Tapi coba kalau kita bawa bola, kata musuhmu kemana? Mau masukin? Mangga. Nyingkir semua. Sendiri aja. Pas di hadapan gawang kata kiper mau ngapain? Ngagolin. Silakan. Gol. Itu gol berharga enggak? Itu penghinaan. Gak enak kita. Penonton sorak. Sorak tapi menghina. Mungkin bangku dicopotin, dibaledogkeun. Nah seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada perjuangan. Kenapa nggak ada perjuangan? Tidak ada halangan. Tidak ada rintangan. Jadi rintangan ini menyebabkan nilai keberhasilannya luar biasa tinggi. Maka kalau orang masih bisa ibadah, beramal soleh dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, dengan sungguh-sungguh, dengan segera, itu hebat. Karena apa? Banyak godaan, banyak rintangan. Nah godaan di tangan ini keburukan.
Jadi semua kehendak Allah walaupun buruk pasti ada maslahat, ada hikmah. Itulah salah satu di antara kesempurnaan iradah Allah Azza wa Jalla. Termasuk kalimat Allah sempurna. Maknanya kalimat Allah selamat dari dusta dan zalim. Nggak ada kalimat Allah yang isinya kedustaan, bohong, yang meragukan. Atau kezaliman, enggak. Bahkan sempurnalah kalimat Allah dalam hal kebenaran dan keadilan. Tak ada sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan kecuali kalamullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Termasuk sifat ghinanya Allah. Ghina bahasa kitanya kaya. Tapi kayanya Allah dengan kayanya kita beda. Kalau kita kaya, apakah butuh orang lain enggak? Butuh. Semakin kaya semakin butuh banyak orang. Ya. Butuh supir, butuh pembantu. Enggak ada orang kaya umpamanya punya istana yang besar diurus sorangan. Ngepel sendiri gitu ya, nyapu sendiri, masak. Ada yang begitu? Enggak ada. Butuh pembantu, enggak 1, 2, 10, 20 pembantunya juga. Butuh supir, butuh ajudan, butuh asisten, butuh pembantu. Itu orang kaya tuh. Lebih banyak kebutuhannya orang kaya dibanding orang miskin. Orang miskin butuh asisten? Enggak. Butuh pembantu? Enggak. Dia yang nyari pekerjaan sebagai pembantu. Kayanya Allah menyebabkan Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Allah enggak butuh ibadah kita. Ibadah kita Allah perintahkan demi kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita. Enggak ngaruh sedikit pun ke Allah. Mau durhaka, mau soleh itu manusia enggak ngaruh ke Allah. Pengaruhnya itu kepada hamba yang melakukan ibadah tersebut. Allah itu ghani. Makna ghani enggak butuh apapun dari alam ini. Ya. Tapi sebaliknya segala sesuatulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan kekuasaan Allah selamat dari adanya tandingan, saingan atau sekutu atau yang sejenisnya. Tidak ada yang bisa menolong Allah karena Allah enggak butuh pertolongan. Kalau toh ada perintah Allah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ayat apa itu teh? Ada yang tahu? Jadilah hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Nih, hadiah. Siapa yang tahu ayatnya? Ah, kasih itu, kasih mic. Itu tuh ngacung. Kasih mic. Bacakan ayatnya dari awal. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa artinya itu? Wahai orang yang beriman, tolonglah agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, dan dirikan atau tegakkan. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Itu artinya hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Bukan itu. Hai orang-orang, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Cung siapa? Ada? Tuh sebelah sono tuh. Jauh. Ayo. Itu yang tadi surah Muhammad ayat 7. Tek. Surat Shaf, Ayat terakhir. Oh. Ayat sabaraha. Bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansurullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah.
Terus? Qala al-hawariyuna man ansari ila qala al-hawariyuna nahnu ansurullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'a Amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kunu ansarallah. jadi kunu ansarullah. Jadilah penolong-penolong Allah. Kama Sebagaimana qala sebagaimana Isa berkata kepada pengikutnya, siapa nama pengikutnya? Hawariyin. Namanya nggak tahu. Ya kepada Hawariyun. Terus man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolong agama Allah? Siapa yang menolong aku? Man ansari ilallah. Siapa yang akan membantu aku dalam menolong Allah? Terus qalu Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian orang-orang Hawariyun berkata, akulah yang akan menjadi penolong. kamilah penolong. Ya, barakallahu fiik. Ambil. Ya. Ada kan ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Makna penolong Allah, menolong agama Allah. Bukan zat Allahnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, bukan Allahnya. Yang surkum, Allah akan menolong kamu. Nah, apakah berarti Allah membutuhkan pertolongan? Sama dengan Allah menyuruh kita ibadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Allah nyuruh ibadah kepada kita untuk kemaslahatan kita. Allah menyuruh kita menolong agama Allah demi keuntungan kita. Jadi kembalinya feedbacknya kepada diri sendiri untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ya. Nah sebenarnya perintah menolong agama Allah untuk menguji loyalitas kita, iman kita, kecintaan kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan. Sebagaimana Allah menyuruh kita ibadah dan amal soleh, itu untuk menguji iman kita, loyalitas, ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah dan amal soleh kita. Makanya keliru banget. Kalau ada orang yang menyatakan Nabi Muhammad, Allah mah nggak perlu dibela, nggak perlu dipolong, nggak perlu ditolong, biarkan saja, Allah mah maha gagah, kan gitunya. Coba itu katakan, negara mah nggak perlu dibela, ada TNI, ada polisinya. Kalau Indonesia dihina oleh orang lain, biarin aja. Indonesia nggak akan terhina, nggak jadi hina hanya karena dihina oleh orang lain. Gagah Indonesia, ada TNI, ada pasukan khususnya, ada polisinya. Makanya kalau Indonesia dihina kita diam. Apa begitu? Kalau begitu ditanyakan apa? Nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara. Makanya kalau Indonesia dihinakan oleh negara tetangga, bangkit kan? Yang bangkit siapa? Rakyat sipil. Mendemo, memprotes, macam-macam gitu kan? Nah, jadi itu ujian atas loyalitas kita. Oleh karena itu, kalau Allah menyuruh kita menolong agama Allah, maknanya bukan Allah membutuhkan pertolongan kita untuk membela agamanya, tapi untuk kepentingan kita sendiri, ya. Termasuk keilahan Allah, keilahiyahan Allah, keilahiyahan itu hak untuk disembah. Itu selamat dari adanya sekutu, adanya saingan, adanya tandingan. Allah enggak memiliki tandingan dalam hal sesembahan.
Semua sesembahan selain Allah itu nggak sepadan dengan keagungan Allah. Coba, yang disembah itu lebih hina daripada yang menyembahnya. Yang disembahnya patung, yang disembahnya batu, yang disembahnya pohon, yang disembahnya kuburan, kan gitu ya? Itu lebih hina daripada yang menyembahnya. Apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tandingannya. Termasuk sifat hilmnya, pemaafnya Allah, tolerannya Allah, ampunan Allah itu selamat dari karena adanya kebutuhan terhadap pihak yang dimaafkan. Kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu karena ada kebutuhan. Butuh apa? Butuh hidup tenang, gak mau punya musuh, butuh kenyamanan dalam bertetangga, berkawan gitu kan. Apalagi yang bersalah itu yang berkuasa, yang punya harta, yang punya banyak umpamanya perusahaan, bersalah ke kita dimaafkan. Dengan harapan mudah-mudahan kita diangkat jadi karyawannya. Mudah-mudahan maaf kita itu ada imbalannya. Ada kebutuhan. Tapi kalau Allah memaafkan, mengampuni, toleran, bukan karena ada kebutuhan kepada makhluk. Bukan karena merasa dirinya lebih hina, lebih rendah daripada yang dimaafkan. Bukan. Tapi itu murni. Bal huwa mahaddu jaudihi wa ihsanihi wa karamihi. Itu murni karena kedermawanan Allah, kebaikan Allah, dan kemuliaan Allah. Demikian juga Allah itu maha syadidul iqam. Azabnya itu dahsyat. Allah itu maha intiqam. Intiqam itu membalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka pasti akan memberikan balasan. Semua sifat Allah dalam hal mengazab, membalas, memberi balasan, dan azab Allah begitu cepat. Itu selamat dari kezaliman. Kalau Allah mengazab itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan Allah. Dan kadar siksanya sebanding dengan kadar kedurhakaan. Tapi kalau umpamanya yang bersalah tidak dihukum, ini aib. Coba umpamanya polisi. Ada penjahat, pembunuh, perampok, biar dimaafkanlah. Dari dia ge meureun butuh uangnya, mata ngarampok, oke biarin aja. Bagaimana polisi yang kayak begitu? Adil enggak? Baiknya polisi tanya. Penjahat diantep eta. Ya tidak baik atau yang begitu mah, ya. Tidak adil. Karena apa? Karena menyamakan sikap kepada yang baik dengan yang jahat. Yang baik dilindungi, yang jahat dilindungi. Yang baik tidak dihukum, yang jahat juga tidak dihukum. Ya, adil yang seperti itu ya. Jadi kalau polisi menangkap orang, menghukum orang, ya, dipenjara, diborgol, ditahan, kadang dihukum mati. Itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan. Kalau orang ini tidak dihukum, dia akan berbuat jahat terus ke banyak orang. Dia akan merugikan banyak orang. Untuk menghentikan kezaliman dan kejahatannya, ditangkap, dihukum. Dengan dihukum, dia jerak. Dengan dihukum, dia kapok. Dengan dihukum, dia menjadi baik. Ada enggak penjahat setelah ditangkap, dihukum, terus keluar lagi, taubat menjadi orang baik? Ada banyak. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga sifat-sifat lainnya, seluruh sifat-sifat Allah selamat dari hal-hal yang bertolak belakang dengan sifatnya yang sempurna tersebut. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala
beberapa contoh yang lain sampai sifat mendengar, sifat melihat. Itu kesempurnaan sifat mendengar dan sifat melihat Allah selamat dari segala macam kekurangan. Semua suara serba ditangkap oleh Allah. Semua benda yang kecil, yang besar, yang nyata, yang gaib serba terlihat oleh Allah. Dan kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah tidak menyebabkan satu suara terganggu oleh suara lain. Kalau pandangan kita kan terbatas. Kalau kita sedang melihat ke depan, kiri kanan belakang kita nggak bisa kita lihat kan ya. Kita hanya ke satu arah. Selain arah yang kita lihat, kita tidak melihat. Allah mah seluruhnya setiap detiknya bisa terlihat. Kalau kita mendengar, hanya bisa mendengar 1-2 suara. Lebih dari itu kita nggak bisa membedakan, menangkap. Umpamanya antum sekarang 10 orang ngasung, bertanya berbarengan. Ngomongnya, mengajukan pertanyaan berbarengan 10 orang. Saya dengar. Apa bisa menangkap 10 pertanyaan itu dengan jelas di waktu yang bersamaan? Tidak. Paling hanya 1-2. 8 yang lainnya nggak terdengar. Makanya satu-satu ngomongnya satu-satu. Kan gitu ya? Itu manusia. Karena keterbatasan. Pendengaran Allah menyebabkan seluruh suara terdengar tanpa satu suaranya mengganggu pendengaran Allah dari suara yang lain. Enggak. Ada berapa triliun suara di alam jagat raya ini dalam waktu yang bersamaan. Dari triliunan makhluk, bukan hanya manusia, malaikat, jin, binatang. Binatang juga berbicara dengan bahasanya masing-masing. Dan Allah faham semuanya. Tanpa saling mengganggu satu suara dengan suara yang lainnya. Itulah kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menerangkan semua itu, Imam Ibnu Qayyim menutup penjelasannya dengan perkataan, Fata'ammal kaifa tadammana ismuhu as-salam kullama nunazzihu anhu tabaraka wa ta'ala. Wa kam mimman hafidha hadzal ism la yadri ma tadammanahu min hadzal asrar wal ma'ani. Coba perhatikan betapa nama As-Salam ini mencakup segala sifat yang Allah disucikan dari sifat itu. As-Salam makna selamat mencakup selamat dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang yang tahu hafal nama As-Salam ini tapi tidak mengetahui cakupan makna serta rahasia yang terkandung di dalamnya. Itulah makna As-Salam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain makna As-Salam adalah zat yang selamat dari semua aib dan kekurangan, As-Salam juga maknanya Dzus Salam ay al-musallim ala ibadihi. Makna As-Salam yang kedua, As-Salam yang pertama tadi selamat dari semua aib ya. Makna As-Salam yang kedua adalah pemilik keselamatan. Maksudnya dialah yang memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Dia memberi keselamatan kepada para rasulnya, para nabinya. Dengan cara apa? Itu disebabkan karena keimanan hamba-hamba dan kesempurnaan ibadah mereka dan karena mereka melaksanakan tugas menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah berikan keselamatan. Allah berfirman dalam surah An-Naml 59. Qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina istafa.
Katakan olehmu alhamdulillah, dan keselamatan Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Dalam surah Shafat ayat 79, salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatanlah Allah curahkan kepada Nuh di seluruh alam ini. Dalam surah As-Saffat 109, salamun ala Ibrahim. Allah curahkan keselamatan kepada Ibrahim. Dalam As-Saffat 120, salamun ala Musa wa Harun. Allah curahkan keselamatan kepada Musa dan Harun. Dalam As-Saffat 130, salamun ala Ilyasin. Keselamatan Allah curahkan kepada Ilyasa. Dan itu yang pertama di dunia, Allah berikan keselamatan. Dari azab, ketika Allah menurunkan azab kepada kaum yang durhaka, para nabi yang diutus ke kaum durhaka itu diselamatkan. Nabi Nuh kaumnya diazab dengan air bah. Nabi Nuhnya dan pengikutnya selamat. Ya, demikian juga umpamanya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Musa dan pengikutnya diselamatkan. Begitulah. Itu di dunia. Di akhirat Allah memberi keselamatan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya, selamat dari azab, selamat dari api neraka, dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Setelah masuk surga diberikan ucapan keselamatan itu. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun wa 'adda lahum ajran karima. Penghormatan kepada mereka pada hari ketika mereka berjumpa dengan Allah di surga adalah salamun, keselamatan atas kalian. Lihat juga dalam Ibrahim 23, khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya atas izin Allah, dan penghormatan untuk mereka di dalam surga itu salam, keselamatan atas kalian. Dalam surah Yasin ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatanlah sebagai ucapan dari Allah yang Maha Rahim. Karena itu pula, karena surga ini tempat keselamatan dari azab, surga oleh Allah disebut dengan sebutan Darussalam. Kenapa disebut Darussalam, negeri yang penuh keselamatan? Karena selamat dari kematian, selamat dari penderitaan, selamat dari sakit. Di surga itu nggak ada keburukan, nggak ada penderitaan. Di surga sebanyak apapun orang makan, mual kamarkaan, tidak akan kekenyangan lalu sakit. Di surga tidak akan ada kelelahan, kesedihan, kecemburuan, semua itu dicabut. Semua perasaan yang buruk oleh Allah dicabut dari diri manusia. Makanya disebut dengan sebutan Darussalam. Allah berfirman dalam Al-An'am 127, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka akan diberikan darussalam di sisi Allah. Maksudnya surga. Dalam Yunus ayat 23 Allah menyatakan, wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak manusia untuk masuk ke Darussalam. Maksudnya ke surga. Jadi itu di akhirat. Kalau di dunia orang-orang beriman diselamatkan dari azab yang diturunkan kepada orang kafir. Kalau di akhirat diselamatkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga yang disebut Darussalam. Dan termasuk Allah menjadikan ucapan salam sebagai penyebab masuknya manusia ke Darussalam. Tebarkan salam. Allah menjamin surga itu bagiannya. Sebagaimana sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukan amalan itu kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam. Ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Berpisah, Syekh Al-Albani menyatakan, ya disunnahkan juga berpisah, assalamualaikum. Assalamualaikum menyebabkan kita saling mencintai tanda adanya iman, dan iman kunci masuk surga. Kamu gak akan bisa masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan saling mencintai sampai kamu saling mengucapkan salam. Ini rentetannya. Salam menjadi penyebab masuk surga. Salam melahirkan cinta, cinta bukti adanya iman, iman itu kuncinya masuk surga. Ya, inilah nama sekaligus sifat Allah As-Salam. Cukup ya penjelasan kita sampai di sini. Insya Allah nama dan sifat yang lainnya akan kita bahas di hari Selasa yang akan datang. Ini Ahwat Ikhwan. Ahwat, ada satu buku lagi ensiklopedia Asmaul Husna, terjemahan dari Fikih Al-Asmaul Husna. Ada yang mau? Kalau mau ngacung nanti Ahwat panitia tunjuk, lalu kasih mic. Ada? Ada Ahwat? Kalau tak ada saya lempar ke Ikhwan nih. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ahwat nggak ada yang mau. Ikhwan we. Ada, telat. Sok, kasih mic. Enggak nyala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti salam? Assalam artinya selamat, yaitu Allah selamat dari segala aib dan segala kekurangan. Apanya yang selamat? Dalam hal apa selamatnya? Dari aib dan kekurangan. Dalam hal kesempurnaan dari sifat-sifatnya, Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Iya, bagus. Siga nama emak-emak dikasih ke panitia Ahwat. Ini apa?